Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan min anfusikum atman lakumul jannatah. Usduku idza haddastum wa aufu idza wa'adtum summa addul amanata ila ahliha idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan jaminan kepadaku terhadap 6 perkara, maka aku akan memberi jaminan kalian masuk surga, yaitu jujurlah bila kamu berbicara, tepatilah bila kamu berjanji, tunaikanlah amanah kepada yang berhak jika kamu diberi amanah, jagalah kemaluanmu, tundukkanlah pandanganmu, dan tahanlah tanganmu sehingga tidak menyakiti orang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah 6 pesan Rasulullah untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada diri kita. Sehingga di dalam Islam ada istilah dalam akhlak pada diri sendiri yang disebut dengan iffah, yang artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga bisa berarti kesucian tubuh. Maka iffah itu adalah sikap memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan bisa menjatuhkan martabat seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Karena nilai dan wibawa seseorang itu tidaklah ditentukan oleh kekayaan, jabatan, dan tidak pula ditentukan oleh keturunan, bahkan bentuk rupa, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya, sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Oleh sebab itu, untuk menjaga kehormatan diri, maka setiap orang itu haruslah menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak saja dari hal-hal yang haram, bahkan kadang-kadang harus juga menjaga dirinya dari hal-hal yang halal karena bertentangan dengan kehormatan dirinya. Jadi orang yang mengikuti keinginan dirinya, walaupun itu halal menurut agama, seperti belanja pakaian, makanan, yang di situ harusnya berpikir untuk orang lain bukan hanya untuk dirinya, maka ini juga akan bisa menjatuhkan marwah dirinya sebagai seorang yang dikatakan oleh Allah sebagai muslim, yang di situ tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi juga harus berpikir untuk orang lain. Maka
terkait dengan ifah, kita berupaya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada nomor hadis 2721, yang kepada laki-laki jangan sampai lupa ketika sedang melakukan ibadah di hari Jumat, antara adzan dan iqamah menunggu khatib naik mimbar, saat-saat yang mustajab, jangan sampai dilupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Begitu pula bagi perempuan, karena perempuan dapat pengecualian ketika tidak melakukan salat Jum'ah, maka di waktu asar sebelum matahari terbenam atau setelah selesai salat asar bisa dirangkai dengan zikir sorenya. Doa ini begitu penting untuk kita sampaikan permohonan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan diberi kecukupan agar terhindar dari sifat peminta-minta kepada manusia. Dari kata wal afafa, ini hubungannya dengan ifah. Kita mohon kepada Allah terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang di situ akan menjatuhkan kehormatan kita sebagai manusia. Maka untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain, kita harus betul-betul dapat menjauhi segala macam bentuk dari 6 hal yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang poin pertama itu menjadi penentu bagi yang berikutnya, yaitu usduku idza haddastum. Jujurlah bila kamu berbicara. Maka kejujuran itu adalah sebuah proses pembiasaan lewat latihan yang panjang dari rumah tangga ke sekolah ke masyarakat. Maka ketika di dalam keluarga, di sekolah, anak-anak kita salah, namun dia mampu berkata jujur, mengakui kesalahannya, kasih mereka penghargaan. Karena apa? Mereka telah punya kekuatan, yaitu kejujuran, yaitu akan berdampak kepada perilaku yang lain. Jadi ketika orang itu sudah jujur, maka tentu mereka akan menepati janji, akan dapat melaksanakan amanah, dan mampu memelihara kemaluan, dan juga menundukkan pandangan. Artinya tidak senantiasa melihat, membandingkan dengan yang lainnya ketika Allah telah menentukan apa yang memang menjadi jatah kita, dan juga bisa mengendalikan perbuatan dalam kehidupan, tidak menyakiti orang lain, baik dengan kata-kata maupun dengan tangan kita. Maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, di satu sisi kita perlu ikhtiar, selalu menjaga diri, namun jangan lupa kita juga selalu memohon bantuan kepada Allah lewat doa. Di
waktu-waktu yang mustajab, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ini salah satunya. Ada 4 yang kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah agama dan taufik, kemampuan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kemudian kita diberi ketakwaan, mampu memelihara aturan-aturan Allah. Kemudian wal afafa, itu terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan Allah memberikan kecukupan kepada kita. Nah, ini salah satu doa yang begitu dalam sekali maknanya. Kalau kita memahami, maka Allah pasti akan memelihara kita dari hal-hal yang akan menjatuhkan marwah kita yang dimuliakan oleh Allah sebagai manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.